Halo, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Selamat berjumpa lagi dalam acara Kesehatan Jiwa. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang kira-kira kata-kata apa yang pantas, yang boleh kita gunakan atau yang ingin kita gunakan bila bertemu dengan mereka yang sedang menderita depresi. Kita tahu bahwa gangguan depresi mayor atau major depressive disorder dapat menyebabkan orangnya kurang mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu. A lack of motivation dapat disebabkan oleh depresi itu. Akan tetapi ada juga gangguan motivasi yang disebabkan oleh hal-hal yang lain. Kurangnya motivasi mungkin disebabkan oleh kesulitan-kesulitan untuk mengatasi terhadap isu dalam hidup, atau karena mengalami sesuatu yang mempengaruhi kepercayaan diri. Gangguan depresi mayor adalah gangguan jiwa yang serius yang mempengaruhi secara negatif perasaan, pikiran, dan demikian juga perilakunya. Ini juga gangguan jiwa yang termasuk yang utama sebagai gangguan yang menimbulkan disabilitas yang kuat pada si penderita. Untunglah bahwa gangguan itu dapat ditangani dan diobati. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk menyajikan beberapa kata-kata atau kalimat yang mungkin dapat digunakan ketika berbicara dengan orang yang lagi depresi. Kita tahu bahwa sebab utama dari gangguan depresi itu yaitu antara lain faktor biologis termasuk faktor genetik, inherited factor, faktor yang diwariskan, penyalahgunaan zat atau drugs, pengalaman masa kecil yang kurang memuaskan yang masih membekas, atau pengalaman stres lingkungan hidup sekarang ini. Memang agak sulit untuk memulai. Kata-kata kita mesti dapat kita meraba rasakan sendiri agar tepat untuk orang yang sedang mengalami depresi. Mudah-mudahan bisa membantu percepatan penanganan dan bertahannya pengobatan. Bila seorang dokter mungkin lebih mudah, seorang sakit datang berobat, kemungkinan besar pasien akan mau diwawancarai. Kalau sebagai teman atau anggota keluarga, mungkin bisa segera menganjurkan si sakit untuk mencari pertolongan. Misalnya ke psikolog atau ke psikiater. Tapi kalau orang awam mungkin mesti hati-hati dengan orang yang masih tenggelam dalam kesedihan itu. Di bawah ini ada beberapa ucapan yang mungkin dapat digunakan untuk berkomunikasi secara baik atau bahkan dapat memotivasi orang tersebut yang sedang terganggu jiwanya itu. Dalam perjalanan terapi yang melewati remisi menuju recovery, dapatlah dinilai kemajuan-kemajuan yang telah dicapai melalui emosinya, fungsi kognitif, dan gangguan fisiknya. Pada tahap lanjutan boleh menilai dari sisi
occupational function atau fungsi kerja, social function atau fungsi sosial, educational function atau fungsi belajar, recreational function, mampu menikmati atau berekreasi, melakukan exercise atau olahraga, dan fungsi-fungsi lain yang penting. Sebagai anggota keluarga atau teman dekat, bolehlah kita berucap sesuatu yang bisa bernada penghiburan atau motivasi. Boleh mengatakan kata-kata seperti ini: janganlah pernah menyerah pada saat-saat yang sulit. Tak perlu menyesali diri kita agar tak ada hambatan untuk merasa bahagia. Kita semua juga sudah pasti pernah melewati masa-masa yang sulit. Usahakanlah agar tetap bisa bersenang-senang walaupun lagi sendirian. Jiwamu akan tetap damai dalam kesunyian. Atau kita mengatakan, mindset yang positif akan membawamu kepada hal-hal yang positif. Jikalau ada hal-hal yang salah, janganlah diikuti. Isilah hidupmu dengan hal-hal yang positif. Kita mungkin juga boleh mengatakan sesuatu ketika datang menemui yang bersangkutan. Aku peduli padamu. Aku datang untuk kamu. Aku tetap mengharap agar engkau melihat ke seorang dokter atau rumah sakit, kamu mungkin membutuhkan bantuan dokter. Ingatlah bahwa kamu itu sangat berarti. Aku juga dapat mengerti dan merasakan apa-apa yang sedang engkau rasakan. Ada juga beberapa kata-kata yang dapat diucapkan seperti, it's okay to not feel okay. Sekali-sekali bolehlah kita tidak merasa oke. You are not alone, kamu tidak sendirian. You can move forward in the face of your depression. Kamu tetap bisa maju dalam menghadapi depresimu. I am here for you, no matter what. Saya datang ke sini untuk kamu, apapun yang terjadi. Help is available, bantuan tersedia. Your story is not over. Saat ini ceritamu belumlah berakhir. Ketika bertemu orang sakit, kita boleh mencoba memulai dengan sebuah percakapan. Bantulah dia dengan dukungan sikap yang berarti, agar supaya ia terus dapat berobat sampai sembuh. Katakanlah bahwa ia mesti banyak bersabar. Kadangkala ada teman-teman yang akan mengatakan, don't give up, janganlah pernah menyerah. Keep pushing, teruslah saja memotivasi diri. Keep fighting, teruslah berjuang. Stay strong, kuatkanlah dirimu. Come on, you can do it. Ayolah, pasti engkau bisa. Untuk membuat ia bergembira, kadang-kadang boleh mengatakan atau boleh membuatkan dia kue untuknya. Buatkan dia makanan, kirimlah kembang, bawakan coklat dan lain-lain. Ada semacam kata-kata mutiara seperti, kesedihan akan berlalu dengan berjalannya waktu. Sedih itu menyakitkan, namun itu suatu perasaan yang sudah sangat biasa dialami orang-orang. Dengan berjalannya waktu akan ada kekuatan baru dan pemikiran-pemikiran baru. Bersemangatlah, jangan pernah menyerah di kala saat-saat sulit datang. Hentikan perasaan menyesali diri, hingga dengan demikian engkau akan merasa bahagia.
Jika engkau mempunyai mimpi, kamu harus meraihnya dan jangan biarkan itu lepas. Tak ada sesuatu yang tak mungkin. Tak ada hal yang tak mungkin bagi mereka yang mau mencoba. Tetap terus ke arah cahaya matahari. Tatap terus ke arah cahaya matahari. Dan bayangan-bayangan akan jatuh di belakangmu. Kalau ada yang meninggal mungkin bisa mengatakan, saya ikut menyesali akan kehilanganmu. Saya di sini untukmu. Aku tak dapat membayangkan bagaimana perasaanmu saat ini. Ini saat yang amat berat untukmu. Aku tahu betapa cintamu kepada yang sudah pergi itu. Semoga beristirahat dalam damai. Ketahanan jiwamu betul-betul menginspirasi banyak orang. Hampir semua kata-kata yang sudah disampaikan pada orang dengan depresi mendorong agar orang tersebut segera keluar dari gangguan itu dan seterusnya dapat mencapai yang terbaik dalam occupational function, social function, educational function, bisa recreation, exercise, dan lain-lain fungsi yang penting. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Semoga pembicaraan hari ini, walaupun tak sempurna, mudah-mudahan dapat membantu serta memberi manfaat. Terima kasih. Dan sebagai akhir kata ingin lagi kuingatkan bahwa tak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. There is no way for a healthy individual without mental health. Salam hormat.